Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan 34 nama menteri yang duduk di kabinetnya. Sejumlah nama yang selama ini beredar memang akhirnya ditunjuk Presiden sebagai menteri. Di lain sisi ada sejumlah nama yang masih dipertanyakan kemampuannya. Apakah kabinet kerja, nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo adalah kabinet yang sudah diimpikan banyak orang atau hanya kabinet yang masih syarat dengan kepentingan? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Niko Harjanto dan nanti juga akan kita berbincang dengan pakar ekonomi Bu Hendri Saparini. Kita akan sapa dulu Pak Niko terlebih dahulu. Pak Niko, apa kabar? Ya, baik, selamat malam. Ya. Kita lihat bagaimana kemudian kabinet kerja yang dipilih, nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo ternyata sudah diumumkan. Ini kita sudah menunggu dari mulai hari Senin ya Pak ya. Betul. Dan ternyata kita akhirnya mendapatkan keputusan di hari Minggu. Tapi apakah dari susunan kabinet itu, apakah orang yang tepat sudah ada di posisi yang tepat atau right man on the right place gitu? Ya, memang ada beberapa hal yang terkait dengan kabinet kerja ini. Pertama dari sisi arsitekturnya sendiri ya, kan sempat berubah-ubah. Pertama 33, kemudian kembali lagi 34. Kemudian pernah juga kembali ke 33, baru kemudian 2 hari yang lalu sepertinya kembali ke 34 lagi. Nah, ini juga saya kira menarik karena pasti ada hal-hal yang di dalam pertimbangan itu kemudian membuat arsitektur ini dirubah terus. Padahal kerja tim transisi kan salah satunya adalah membuat alternatif mengenai arsitektur kabinet ini. Kedua yang masalah nama. Nama ini seringkali kita akan mendengar bahwa kabinetnya mungkin namanya Trisakti. Ya, karena itu yang sepertinya paling sering dipakai, ternyata tidak. Ini juga jadi ada elemen of surprise-nya juga di sini mengenai nama kabinet kerja. Dan ini memang agak unik karena namanya kabinet kerja. Titik gitu kan. Tidak ada kabinet kerja Indonesia atau apa, tapi kabinet kerja gitu kan. Nah, ya, mengenai personalia saya kira dalam 6 hari ini seperti yang Pak Jokowi sampaikan tadi, 6 hari beliau menyusun kabinet ini, saya kira setelah mendapatkan masukan dari KPK, dari PPATK, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari para elit, termasuk juga saya kira Pak Jokowi konsultasi secara terbuka melalui berbagai media ya, entah media online, media sosial dan seterusnya. Jadi saya kira beliau tentu bisa mengecek lah nama-nama tersebut itu. Tapi apakah kabinet ini merupakan kabinet yang mengakomodir harapan rakyat atau masih kabinet yang syarat dengan kepentingan nih Pak Niko, Anda menilainya? Saya kira kalau kepentingan pasti ada, semua memiliki kepentingan masing-masing, tapi justru dengan apalagi ada 15 atau 16 menteri dari parpol seperti itu. Iya, dari parpol dan juga dari profesional yang mewakili atau mungkin sebelumnya adalah mereka bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Jadi saya kira kalau kepentingan itu pasti ada, tapi justru dengan menyatukan mereka menjadi kabinet kerja dan kemudian nanti akan diberikan guidance, diberikan arahan untuk menjalankan program-program kerja presiden, saya kira justru disitulah nanti yang akan terjadi, yaitu adanya penyatuan kepentingan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Nah, ini yang saya kira yang paling sulit karena biasanya orang-orang yang pintar hebat itu mereka bagus kalau bekerja sendiri-sendiri. Tapi ketika harus bekerja dalam satu tim, nah ini yang kemudian repot. Jadi bintang-bintang Los Galacticos kalau dalam bahasa sepak bolanya itu belum tentu menang. Tapi justru inilah yang saya kira menjadi tantangan untuk Pak Jokowi nantinya. Tapi kalau dilihat dari nama-nama menteri yang kemudian sudah diumumkan, apakah ini bisa bekerja sebagai sebuah tim yang membantu presiden untuk mewujudkan kabinet kerja seperti itu? Saya kira justru dengan pengumuman yang lebih santai, dengan kemudian telat ya, Pak, mengundang misalnya keluarga dan segala macam, itu adalah proses dari ice breaking ya, pencairan hubungan di antara mereka yang mungkin beberapa di antaranya itu belum pernah punya pengalaman bekerja bersama. Jadi baru pertama kali ini akan bekerja bersama dalam satu tim yang namanya kabinet. Nah, dengan mulai diperkenalkan satu sama lain termasuk juga keluarganya, mudah-mudahan muncul yang namanya mutual respect. Karena dengan mutual respect ini nanti akan ada mutual gain ya. Jadi ada semacam kerjasama yang lebih baik lagi. Berbeda dengan masa lalu ketika tahu-tahu orang dijadikan satu kabinet, masing-masing masih memiliki semacam saling curiga, kemudian mereka masih mencoba mencari muka, mencari perhatian ke presiden dan seterusnya, sehingga kemudian antar departemen atau kementerian itu tidak bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan pola pengumuman kabinet yang lebih cair dan kemudian besok pelantikan dan kemudian langsung sidang kabinet, proses untuk membuat satu tim kerja itu benar-benar bisa berjalan lebih cepat. Selain kemudian namanya yang ada unsur elemen of surprise karena disebut menjadi kabinet kerja setelah beredar nama kabinet Trisakti seperti itu. Ini dari segi nama-namanya sendiri, menurut Anda elemen of surprise yang paling tidak terduga itu apa? Siapa, Pak?
Karena kemudian, ya beberapa nama saya kira benar-benar kita tidak menduga ya. Pertama misalnya tahu-tahu munculnya Ibu Susi Pujiastuti itu ya, yang pemilik Susi Air ini menjadi Menteri Kelautan Perikanan. Ya memang beliau punya bisnis di situ, kemudian punya seorang wirausahawati yang tangguh, berhasil bisa dibanggakan dan segala macam. Tapi sampai 3 hari yang lalu itu belum ada itu dalam radar perbincangan di antara rekan-rekan media dan segala macam, tidak ada, bahkan di rumor-rumor pun tidak ada di misalnya dalam kabinet rakyat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat itu nggak ada namanya, tapi tahu-tahu muncul. Nah ini saya kira ada. Kemudian misalnya Menteri Pertanian kemarin sempat direncanakan adanya Menteri Kedaulatan Pangan, tapi ternyata tetap memakai nomenklatur Menteri Pertanian. Dan kemudian yang dipilih adalah Bapak Amran Sulaiman, yang kita juga belum tahu ini dari mana biografinya dan segala macam gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat kabinet ini pantas untuk dipelajari dahulu oleh masyarakat luas. Tapi saya kira ada satu hal yang agak di luar dugaan kita, yaitu misalnya Menteri Pertahanan diisi oleh purnawirawan. Padahal sesuai dengan semangat misalnya reformasi di bidang sektor pertahanan keamanan, ya untuk mengembalikan yang namanya supremasi sipil itu, tentu kita harapkan yang namanya Menteri Pertahanan itu adalah pejabat politik sipil gitu ya. Memang beliau sekarang sudah sipil karena sudah purnawirawan. Tapi ini kembali lagi pada saya kira pilihan dari Pak Jokowi untuk memperkuat misalnya koordinasi di bidang pertahanan ini. Oke, ini dari Menkominfo sendiri, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam radar kan ada nama seperti Marwarar Sirait, tapi kita ketahui ternyata yang dipilih oleh Pak Presiden adalah Rudi Antara. Ini bagaimana menurut Anda? Ya ini saya kira juga kita nggak tahu nama misalnya saudara Marwarar Sirait itu muncul sebagai Menkominfo, tapi kemudian ternyata yang diumumkan adalah nama Rudi Antara gitu ya. Nah saya kira itu adalah perkembangan-perkembangan yang sangat umum ya, wajar di dalam proses seleksi untuk mendapatkan orang-orang yang memang pantas cocok di posisi-posisi tersebut. Saya kira nanti misalnya seperti saudara Marwarar Sirait itu akan ada posisi yang lebih cocok bagi beliau. Mungkin nanti di kantor kepresidenan atau mungkin di badan negara yang lainnya, atau mungkin justru menjadi semacam penghubung di DPR, karena sebagaimana juga pemerintahan Jokowi ke depan itu jauh lebih memerlukan semacam penghubung ya, liaison dengan DPR, karena posisi yang sekarang ini dukungannya sangat kecil dibandingkan misalnya di oposisi, sehingga bisa jadi meskipun tetap di DPR sebenarnya secara influence, pengaruh dan juga secara kontribusi kerja nantinya mungkin peran seperti saudara Ara ini bisa jauh lebih besar. Oke, Pak Niko, kita selalu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Lanjutkan, dan kini di Grand Studio telah hadir Ibu Henry Saparini sebagai pakar ekonomi. Bu Henry, apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir bersama kami. Bu Henry, tadi sudah melihat bagaimana Presiden mengumumkan susunan kabinetnya. Ini karena Anda sebagai pakar ekonomi, dilihat dari kekuatan tim ekonomi yang sudah dipilih oleh Presiden, bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentu yang pertama kita mengucapkan selamat akhirnya kita segera memiliki tim kabinet ya. Kemudian yang kedua, kalau saya pertama kita percaya dulu dengan pilihan-pilihan presiden dan wakil presiden, artinya itu adalah sudah melalui sebuah pertimbangan yang tentu saja tidak hanya faktornya banyak ya, tidak hanya kompetensi, tidak hanya ini, tapi faktornya pasti sangat-sangat banyak. Nah, jadi kalau kemudian ini menjadi sebuah perkenalan awal yang tadinya mungkin harus langsung bekerja gitu, saya rasa ada beberapa anggota kabinet yang mereka memang belum terbiasa dengan birokrasi, satu, yang kedua belum terbiasa dengan bekerja secara tim, memimpin satu departemen yang demikian kompleks gitu, dan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang kita perlu catat, memang Pak Jokowi dan Pak JK ini menekankan kepada kerja, kerja ya. Kemudian yang dipilih juga hampir sebagian besar itu adalah dari mereka yang pernah bekerja di korporasi ya. Tapi yang harus menjadi catatan adalah bahwa memimpin sebuah departemen itu adalah mengeluarkan kebijakan publik, dan kebijakan publik berbeda dengan kebijakan korporasi. Ya, jadi itu yang mungkin para menteri tadi harus melakukan transformasi. Ya, kalau kita misalnya bicara tentang kebijakan industri ya di salah satu departemen, ini tidak bicara bagaimana agar industri itu berjalan saja, tetapi industri mana yang akan kita dahulukan, mana yang tidak, pertimbangannya apa. Dan itu pertimbangan berbagai isu, karena ini kebijakan publik menjadi sangat kompleks. Nah, jadi
ini yang mungkin harus diperhatikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK ya. Jadi bahwa kita bukan sudah ada roadmap yang harus kita kerjakan. Ya, mereka ini bukan pekerja untuk mengerjakan roadmap, tapi roadmap itulah mereka yang harus membuat. Oke. Ini yang menjadi koordinator ataupun pimpinan dari sektor perekonomian kan sudah dipilih, ada nama Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian. Untuk sebagian orang mungkin ini agak elemen of surprise juga seperti itu ketika nama Sofyan Djalil muncul. Kalau menurut Bu Henry sendiri dengan berbagai tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia pada kabinet kerja ini, apakah Menko Perekonomian yang sudah dipilih oleh Presiden, bagaimana tanggapannya? Ya, kita berharap bahwa kemudian akan ada kemampuan untuk mengkoordinasi ya. Sebenarnya Menko Perekonomian itu tidak hanya satu adalah mengkoordinir atau dia akan menjadi dirijen bagi berbagai kementerian di sektor ekonomi. Karena yang pertama adalah harus membuat aransemennya dulu. Ya, aransemennya itu tidak hanya dibuat oleh Bappenas, tetapi Menko ini yang akan membuat aransemen, Mbak. Misalnya sekarang ini inflasi makanan kita itu selama 5 tahun terakhir ini rata-rata setiap tahun 12%. Yang itu jauh di atas inflasi nasional, jauh di atas peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, artinya dia harus membuat desain kebijakan kan untuk dibuat aransemen sehingga Kementerian Pertanian harus mengerjakan apa, Kementerian Perdagangan harus mengerjakan apa untuk menekan agar inflasi pangan itu tidak setinggi itu. Karena kita tahu apapun ya Pak Jokowi itu kan dicalonkan oleh PDIP yang sudah sejak lama PDIP itu ingin menekan harga pangan, inflasi harga pangan. Nah, jadi desainnya itu yang kita pertanyakan dulu. Nah, kita berharap bahwa Pak Sofyan Djalil ya kemudian akan pertama adalah membuat aransemen tadi. Yang sekarang ini sedang kita diskusikan adalah bulan-bulan ini adalah UMR. Ya, kalau dari kami kita berkali-kali mengatakan bahwa kebijakan UMR sekarang ini salah karena itu seolah-olah hanya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Padahal upah itu adalah bagian dari daya saing. Nah, kemudian bagaimana desain kebijakannya ini agar kemudian kita bisa tidak mengurangi kesejahteraan buruh, tetapi kemudian tidak mengurangi daya saing. Nah, ini kan butuh terobosan-terobosan yang seperti ini. Maka tadi saya katakan bahwa bekerja itu iya, tetapi membuat apa yang akan dikerjakan itu yang pertama kali yang harus yang sangat penting. Selain kemudian UMR, mungkin juga publik menyoroti bagaimana mengenai subsidi BBM, kenaikan harga BBM. Ini aransemen seperti apa sebetulnya Bu yang harus kemudian dibuat agar kebijakan subsidi BBM tidak membebani, tapi kenaikan harga juga kemudian tidak membuat rakyat kecil berteriak seperti itu. Ya, karena itu jadi pasti kita harus mempertanyakan paradigma seorang menteri ekonomi, baik itu Menko, Menteri Keuangan dan sebagainya terhadap pengendalian harga tadi. Misalnya kalau kita bicara kenaikan harga BBM, kalau bahasa saya adalah kita tidak sedang menyelamatkan APBN, tapi kita menyelamatkan ekonomi. Karena apa? Paling tidak ada 70 juta orang itu yang ada mendekati miskin dan miskin. Artinya kita akan menaikkan harga yang berarti akan berimplikasi. Nah, desain kebijakannya adalah harus ada kompensasi kebijakan yang akan menjaga daya beli dan daya saing mereka. Karena mereka itu juga bukan orang penganggur kan, yang mendekati miskin ini mereka juga bekerja. Mereka jualan bakso yang kemarin disebut dalam pidato Pak Jokowi gitu ya. Mereka juga petani yang kalau kemudian ini daya beli mereka merosot, mereka tidak akan bisa menikmati kue ekonomi yang dihasilkan. Padahal ini di dalam pidato kemarin diwanti-wanti bahwa 5 tahun ke depan ini Presiden Jokowi dan JK ini akan mengajak seluruh komponen masyarakat ini untuk ikut menciptakan kue ekonomi. Ini yang berbeda dengan Pak SBY. Nah, jadi ini yang harus difahami oleh para menteri tadi. Oke, baik. Bu Henry dan juga Pak Niko, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kembali kami lanjutkan, beristirahat dulu dari ekonomi sebentar nih, kita ke Pak Niko. Pak Niko, ini kan untuk penyusunan kabinet Jokowi ini kan Jokowi kemudian memberikan pertimbangan ataupun mendapatkan masukan ataupun pertimbangan dari KPK dan juga PPATK seperti itu. Tapi dilihat dari susunan kabinet, nama-namanya, apakah kemudian kabinet ini sudah mencerminkan kabinet yang bersih seperti itu, Pak Niko? Saya kira kalau dilihat dari nama-nama,
setidaknya kita yakin bahwa ini sudah kabinet yang bersih, minimal bebas dari potensi masalah hukum terkait korupsi untuk jangka waktu misalnya kalau ditarik ke belakang itu mungkin ya 2-3 tahun saja. Tapi kalau ditariknya sampai 10 tahun ke belakang kita nggak tahu, karena pada waktu itu KPK juga belum ada dan mungkin proses mencari bukti dan segala macam itu lebih rumit lagi. Jadi paling tidak awal untuk menseleksi itu sudah bagus. Memang kita sebenarnya kemarin mengharapkan juga ada tes kesehatan dan segala macam supaya jangan sampai nanti kabinet ini masih ada yang punya masalah kesehatan jasmani rohani dan segala macam itu, karena itu juga penting. Jadi tidak hanya bersih dari masalah hukum tapi juga sehat jasmani rohani itu, karena bagaimana yang orang bekerja kalau tidak semuanya baik itu pasti akan terganggu kerjanya. Nah, tapi saya kira untuk kabinet kerja ini nantinya akan mendapatkan pengawasan yang luar biasa dari masyarakat. Betul. Dan bahkan mulai hari sekarang ini pun saya kira itu sudah mulai masuk nih berterbaran di media sosial, media online dan seterusnya gitu ya, mengenai bagaimana istilahnya track record maupun juga cerita-cerita ya yang selama ini mungkin belum pernah terungkap ke permukaan mengenai individu-individu yang masuk di dalam kabinet sekarang ini. Tapi mudah-mudahan itu semua sebenarnya hanya masalah yang sifatnya minor, masalah yang sifatnya marginal sehingga tidak mengganggu integritas dari kabinet ini dan juga tidak mengganggu kerja dari kabinet ini. Oke. Sebetulnya siapa saja nama-nama yang masuk dalam kabinet kerja? Ada 34 menteri. Jokowi ataupun Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 30 menteri dan 4 menteri koordinator yang akan mengisi kabinet kerja untuk 5 tahun ke depan. Dan pemirsa, kita simak bersama berikut nama-nama menteri yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Pak Niko dan juga Bu Henry mungkin bisa lihat bagaimana kemudian ini adalah nama-nama yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Menteri Sekretaris Negara, ada nama Pratikno, ada Pak Andri Nofsyaniago sebagai Kepala Bappenas. Dan ini Menteri Koordinator yang baru ya, Kemaritiman, diisi oleh Indroyono Susilo. Untuk Menko Polhukam ada nama Tejo Edi Purgianto dan Sofyan Jalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Ini biasanya kita ada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, tapi ini mungkin diubah nomenklaturnya seperti itu menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan diisi oleh Puan Maharani. Untuk Menteri Perhubungan ada Dirut PT KAI Ignatius Jonan. Nah, ini Menteri Kelautan dan Perikanan diisi oleh Susi Pujiastuti, ada juga Arief Yahya untuk Menteri Pariwisata dan Sudirman Said Menteri ESDM. Ini tadi dikatakan oleh Pak Jokowi Presiden Retno Lestari Priyansari Marsudi, ini Menteri Luar Negeri perempuan pertama ya sepanjang sejarah Indonesia. Dan ini juga ada Bapak Riamizard Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan. Pak Niko sendiri ada catatan mengenai Menteri Pertahanan? Karena ini saya kira setelah reformasi memang biasanya Menteri Pertahanan itu dari kalangan sipil gitu ya. Sehingga sekarang dengan diangkatnya Jenderal Purnawirawan Riamizard Riyakudu ini, nah mudah-mudahan ini tidak mengembalikan lagi arah istilahnya supremasi sipil itu menjadi semakin ke belakang gitu ya, karena ini adalah salah satu amanat reformasi gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ada Yudi Krisnandi, Bambang Brojonegoro Menteri Keuangan. Sebelumnya Bu Henry, Pak Bambang ini Wamenkyu ya, seperti itu ya. Untuk tim ekonomi sendiri menurut Bu Henry, apakah kemudian dilihat dari rekam jejaknya seperti itu, apakah kemudian bisa memberikan terobosan-terobosan yang bisa menjawab tantangan ekonomi Indonesia ke depan ya, seperti itu Bu Henry? Ya, karena kalau yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu kan perubahan, ya artinya perubahan pendekatan di dalam pembangunan ekonomi. Karena kemarin mengakhiri kepemimpinannya Pak SBY, kemudian beberapa menteri menyodorkan raport mereka, satu bahwa target-target RPJM itu kan tidak tercapai untuk pertumbuhan ekonomi, target kemiskinan, target pengangguran tidak tercapai. Kemudian juga kemarin disebutkan oleh Menteri Bappenas sebelumnya, ya disampaikan bahwa kesenjangan kita luar biasa, kita punya PR itu, artinya kita tidak bisa bisnis as usual. Ya, kalau memang betul ingin mendorong kepada Trisakti, ya, mendorong kepada kemandirian bahwa kue ekonomi itu dihasilkan oleh sebanyak mungkin orang dan dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, maka
apa yang sudah dilakukan 10 tahun yang lalu ya, ini berarti harus ada koreksi yang mendasar gitu. Nah, jadi kalau kemudian tidak ada proposal tentang perubahan tadi ya, kita tidak bisa berharap bahwa masalah-masalah yang menjadi PR saja belum bisa terselesaikan. Ya. Bagaimana menjawab tantangan seperti itu ya, Bu? Tantangan, gitu. Oke. Ini kita lihat nama-nama Menteri Perindustrian. Saleh Husin ini juga di profesional partai seperti itu ya, Bu. Apa ada catatan khusus Bu Henry atau bagaimana, Pak Niko? Nggak ada. Saya kira untuk nama-nama berikut sudah kita tahu track recordnya. Track recordnya ya. Selanjutnya Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini juga terhitung baru nomenklaturnya ya. Baru dan juga saya kira beliau ini lama di Kementerian Dalam Negeri, kemudian di DPD gitu, sehingga kita agak bertanya juga kenapa kemudian untuk mengurusi masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang sangat sektoral. Paling tepat sebenarnya dalam negeri ya. Iya, sepertinya dalam negeri itu mungkin lebih cocok atau untuk pendaya gunaan aparatur negara gitu. Tapi mungkin Presiden lagi-lagi punya pertimbangan khusus seperti itu ya. Ya, ini ada Yohanan Yambise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anies Baswedan sebagai Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, M. Nasir Menristek Dikti. Untuk Menteri Pemuda dan Olahraga ada Imam Nahrawi, sementara Marwan Jafar sebagai Menteri PDT dan Transmigrasi. Ya, saya kira ini yang menarik itu adalah nomenklaturnya. Pak Jokowi ini sangat concern dengan yang namanya pembangunan sumber daya manusia. Makanya ada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi untuk nomenklatur di Kementerian yang terkait dengan pendidikan itu malah didahului dengan yang lain. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Biasanya kalau yang lebih penting itu biasanya ditaruh di depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan. Tapi ini sepertinya dibalik. Nah, ini saya kira nanti mudah-mudahan itu tidak membalik arah dari pembangunan sumber daya manusia ke depan itu. Ya. Oke, baik Pak Niko dan juga Bu Henry, seperti biasa kita harus sambil perbincangan. Pemirsa ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Niko ataupun Bu Henry bisa kemudian menjawab. Ini mengenai nomenklatur sendiri, ada catatan tersendiri tidak kemudian dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presiden? Pak Niko terlebih dahulu. Ya, saya kira ada beberapa hal yang ada elemen of surprise-nya karena ternyata perubahannya tidak dilakukan atau tidak terjadi. Misalnya kemarin sempat kuat itu ya, akan ada yang namanya Menteri atau Kementerian Infrastruktur. Tapi tetap namanya sekarang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian akan ada Kementerian Kedaulatan Pangan. Ya, tapi ternyata tetap aja kementeriannya menjadi Pertanian, Kelautan, dan juga Perikanan seperti itu. Jadi yang dirubah cuman saya kira misalnya pendidikan ya, pendidikan, kebudayaan itu dipecah. Kemudian yang lain agraria, tata ruang itu hanya membesarkan dari APBN untuk kemudian menjadi kementerian seperti itu ditambah dengan tata ruang. Tapi kita belum tahu sebenarnya nanti Direktorat Jenderal mana atau bagian divisi mana dari kementerian apa yang ditarik ke dalam kementerian tersebut atau akan bikin baru, misalnya divisi-divisi di bawahnya direktorat jenderalnya. Ini saya kira tentu mestinya besok setelah sidang kabinet pertama itu sudah bisa kita mendapatkan penjelasan. Karena kalau tidak, jangan-jangan ini tidak ada beda banyak dengan kabinet yang lalu. Nah, itu dia. Kemudian dengan perubahan nomenklatur seperti ini, apakah menurut Anda bisa ada menimbulkan perubahan yang memang signifikan dari segi kerjanya seperti itu, Pak Niko? Nah, kalau dari sisi reorganisasi itu membutuhkan waktu, jadi saya kira menteri-menteri ini memang harus segera kerja cepat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkoordinasikan, karena banyak kerja-kerja kementerian itu yang lintas sektoral, lintas bidang, lintas wilayah, bahkan juga lintas pemerintahan, ya karena mereka harus melibatkan pemerintahan daerah di kabupaten kota, di provinsi dan seterusnya. Nah, mampu nggak sekarang masalah koordinasi ini diperbaiki? Bisa nggak ini diperbaiki? Karena kalau kita lihat meskipun ada 4 Kemenko ya, jangan sampai justru nanti Kementerian Koordinasi ini menambah lagi mata rantai koordinasi tadi yang selama ini justru menjadi semacam penghambat dari cepatnya kerja pemerintah. Gitu. Oke. Sebelum ke Bu Henry, membahas ekonomi, kita sudah terhubung dengan Menteri yang baru, Pak Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam. Iya, kami ucapkan terlebih dahulu selamat Pak atas terpilihnya sebagai Menteri Perindustrian. Iya, selamat malam.
Iya, Pak Saleh ini kemudian terpilih menjadi Menteri Perindustrian seperti itu. Kira-kira gambaran seperti apa mungkin yang sudah Bapak gambarkan mengenai perindustrian Indonesia, mana kemudian yang akan didahulukan? Apakah memang industri maritim yang seperti dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo atau seperti apa, Pak Saleh? Enggak, jadi mungkin saya belum bicara dulu program atau apa, karena memang tadi kami diminta untuk biar rapat kabinet besok ketika kami setelah dilantik itu langsung dilanjutkan dengan rapat kabinet. Nah, setelah rapat kabinet baru kami dibolehkan untuk berbicara tentang program-program, karena programnya atau itu semua datangnya dari presiden. Maka itu mungkin sekarang ini bicara tentang suasana haru atau apa yang tentang pelantikan dulu kali ya. Oke, Pak Saleh, tapi apakah kemudian pada saat komunikasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum adanya pengumuman kabinet ini sudah diberitahu akan mengisi posisi Menteri Perindustrian atau bagaimana nih Pak Saleh? Jadi kemarin ya saya undang untuk menghadap Bapak Presiden di istana, dan di sana kemarin sore itu ya kami berbicara santai saja, terus beliau juga bercerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika sebelum terjun ke politik, kan saya sebagai seorang wira swasta yang memang bergeluti di bidang industri. Nah, terus ya cerita tentang pengalaman pada saat itu, bagaimana kita melakukan ekspor, melakukan produksi, terus sampai segala macam. Nah, terus ya akhirnya beliau katakan nanti maksudnya besok maksudnya hari ini akan ada acara, yaitu memperkenalkan para pembantunya kepada publik. Ya itu ya acara yang tadi ini. Ya sebatas itu aja. Nah saya juga masih raba-raba kok beliau bicaranya masih umum-umum saja. Nah terus malamnya saya di SMS oleh protokol negara untuk datang menghadiri acara tersebut dengan menggunakan baju putih. Nah, terus ya udah kami datang, setelah di istana baru disampaikan bahwa saya nanti akan menjabat untuk dapat bidang tugas di Kementerian Perindustrian itu. Tadi seperti itu. Baik, Pak Saleh, ini kan kabinet yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, nama kabinetnya adalah Kabinet Kerja seperti itu. Anda terpilih sebagai pembantu Presiden untuk masa 5 tahun ke depan. Ini siap mendukung kerja dari Presiden Joko Widodo seperti itu, Pak Saleh? Iya, jadi saya lihat juga memang ini kan Bapak Presiden ini kan tipe pekerja keras. Jadi ini nggak ada kesempatan untuk kita berleha-leha, tapi langsung begitu selesai pelantikan langsung full speed. Jadi ya tentu ini juga akan berdampak kepada ya tentu keluarga, istri anak tentu udah harus bisa menerima dengan kesibukan nanti yang dialami oleh ayahnya atau suaminya. Nah, sehingga ya tentu kita juga harus untuk bekerja 24 jam. Ini sebelum sidang kabinet besok setelah pelantikan seperti itu Pak Saleh, apakah nanti malam mungkin Pak Saleh mempersiapkan sesuatu untuk kemudian dibicarakan dengan Presiden dari segi perindustrian atau bagaimana Pak Saleh? Belum. Jadi inti kami menunggu arahan dari Bapak Presiden dulu, kira-kira apa-apa. Jadi tadi beliau katakan itu ya, programnya dari beliau yang kira-kira ada ini yang terus tinggal kita sebagai menteri tunggu untuk melaksanakan dengan nanti mengembangkannya seperti apa, itu yang nanti kami jalankan. Oke, Pak Saleh, ini kan kemudian masuk dalam tim ekonomi di mana tantangan ekonomi untuk Indonesia terutama untuk tahun depan ini sangat berat seperti itu, ada masyarakat ekonomi ASEAN. Anda sendiri kemudian yakin tim ekonomi Indonesia dapat membuat terobosan-terobosan yang memang membuat perubahan signifikan ke arah Indonesia ataupun perekonomian Indonesia yang lebih baik seperti itu Pak Saleh? Ya tentu satu ya saya nggak masuk sampai ke tapi yang udah pasti ya kita harus betul-betul siap untuk menerima nanti berbagai macam rintangan tantangan yang ada di depan, yang kita tahu bahwa dengan pasar bebas tentu kita harus siap untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ya baik, terima kasih Pak Saleh Hussein telah memberikan waktunya untuk Berita Satu, dan sekali lagi kami ucapkan selamat telah terpilih menjadi Menteri Perindustrian. Terima kasih Pak Saleh Hussein.